Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pufi Octavian Hafizul. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Hari ini saya akan memaparkan mengenai studi kasus PD dan E jalur terkelola Jalan Nasional 826 atau jalur cepat Palmetto. Berikut ini merupakan kerangka dari presentasi saya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi FE, yang ketiga ada peserta workshop, yang keempat ada estimasi biaya proyek, yang kelima ada analisa fungsi, yang keenam evaluasi, yang ketujuh rekomendasi. Pendahuluan. Panjang proyek ini kurang lebih 6 mil. Tujuan dari proyek ini sendiri adalah untuk menambahkan 2 jalur ekspres di masing-masing arah di sepanjang tengah koridor, dengan harapan dapat meningkatkan mobilitas, meringankan kemacetan, dan memberikan opsi perjalanan tambahan di sepanjang koridor State Road 826. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan nilai dalam hal biaya modal, konstruksi, pemeliharaan lalu lintas, dan persyaratan dasar proyek. Ini merupakan peta dari lokasi proyek. Selanjutnya untuk metodologi FE sendiri itu ada terbagi menjadi 3, yaitu persiapan prastudi, studi workshop FE, dan studi pos. Untuk tahapan persiapan prastudi itu terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu penjadwalan peserta, studi, dan tugas. Yang kedua ada pengulasan dokumen, dan yang terakhir mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek dan menyusun data proyek menjadi biaya model. Lalu untuk studi workshop FE itu ada fase pengumpulan informasi, lalu ada tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya, lalu ada fase kreatif, lalu ada tahap evaluasi, dan yang terakhir fase pengembangan. Untuk studi pos itu ada fase presentasi dan pelaporan akhir. Peserta workshopnya ini terdiri dari berbagai ahli pada bidangnya. Di sini ada ahli roadway design, lalu ada ahli struktur, ahli maintenance, ahli traffic operation, maintenance of traffic, ahli construction, D4 issue, dan tim leader dari fairway engineering itu sendiri. Ini merupakan estimasi biaya dari proyek. Nah, ini merupakan rincian dari masing-masing pekerjaan per unitnya, lalu kemudian di subtotal untuk keseluruhannya proyek ini memiliki estimasi biaya sebesar 291.940.433 US dollar. Analisis fungsi. Ini merupakan diagram fast dari penelitian proyek ini. Nah, yang paling kiri atas ini merupakan hacker order atau fungsi yang paling tinggi. Lalu ini ada basic functionnya, yaitu menambahkan jalur. Lalu untuk sekunder functionnya itu ada second functionnya itu ada build project, permit project, develop final concept, recommended alternative, dan determine alternative. Nah, untuk yang bagian atas ini ada all the time functionnya, yaitu educate official dan minimize maintenance. Dan untuk desain objektifnya yaitu satisfy regulation. Nah, ini merupakan yang bagian atas ini merupakan critical path-nya, sedangkan yang bawah ini merupakan required secondary function. Lalu bab evaluasi. Nah, pada bab evaluasi ini awalnya tim dari fairway engineering ini memiliki 31 ide yang kemudian dikerucutkan menjadi 11 ide. Nah, pemilihan ide ini menjadi 11 ide berdasarkan pada beberapa faktor atau beberapa indikator, yaitu yang pertama ada capital cost, yang kedua ada ease of construction, yang ketiga ada future maintenance, yang keempat ada schedule impact, yang kelima ada traffic operation, yang keenam ada MOT, yang ketujuh ada require variation or exception, yang kedelapan meet future needs, yang terakhir public buy-in. Nah, dari masing-masing indikator ini diberikan bobot masing-masingnya. Untuk indikator yang memiliki poin paling rendah memiliki poin dasar 1, dan untuk indikator yang memiliki poin paling tinggi memiliki bobot 9. Sehingga dari total 31 ide itu, setelah pembobotan selesai, terdapat 11 ide dengan hasil pembobotan tertinggi.
Nah, ini merupakan tabel dari hasil pembobotan tertinggi. Dapat kita lihat ini totalnya ada di sebelah sini. Nah, ini merupakan indikator-indikator yang dipakai oleh tim FE untuk menentukan ide-ide apa yang akan digunakan nantinya. Kemudian dari ke-11 ide itu dipilih 6 ide yang kemudian akan menjadi ide yang akan diajukan kepada tim desain nanti. Nah, kategorinya itu berdasarkan safety, construction, operation, environment, dan lain-lain. Nah, ini untuk rekomendasi yang kemudian diusulkan. Ada 6 ide. Yang pertama itu adalah memperhitungkan penggunaan lajur 4+1 dengan bahu jalan penuh pada jalur yang dikelola di setiap arah. Yang kedua, dari jalan NW36 ke NW58 dilakukan pelurusan kembali garis utama utara ke timur di sepanjang dalam bagian depan, jalan bagian depan. Lalu yang ketiga, pada persimpangan I75 dilakukan pelurusan centerline yang dimodifikasi untuk memungkinkan bahu sepanjang 10-12 kaki. Lalu yang keempat, ada di antara jalan NW74 dan jalan Okecobe dilakukan perluasan jalur selatan ke barat untuk menyediakan bahu jalan sepanjang 12 kaki dengan meluruskan kembali jalan masuk di jalan Okecobe. Lalu yang kelima, pada seksi 5 dibuat crown stripping sepanjang 11 kaki untuk menghindari dampak pengerjaan ulang dan juga perpanjangan jalur ke utara, kelima lebih jauh ke selatan. Lalu yang terakhir, diberikan batas kecepatan variabel ke general purpose lanes. Nah, ini untuk rekomendasi yang pertama. Ini memiliki keuntungan yaitu biaya awal yang rendah, dampak operasional yang lebih sedikit, lalu menyediakan aliran pendapatan awal, kemudian mengurangi dampak ke area konstruksi jalan I75, serta memanfaatkan infrastruktur atau jalur yang ada. Untuk kerugiannya itu ada kekhawatiran yang timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat, lalu ada jalur terkelola tunggal yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Jadi ini merupakan salah satu kendala yang dialami oleh tim F itu. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan delineator yang bermasalah. Sedangkan potensi penghematan untuk ide yang pertama itu sebesar minimalnya 5,36 juta US dollar. Untuk ide yang kedua memiliki keuntungan yaitu secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Lalu operasi lalu lintas atau aliran dan kecepatan akan sangat meningkat. Dan yang terakhir, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan dan adanya pendapatan tambahan. Untuk kerugiannya, yang pertama, peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi dan pemeliharaan lalu lintas. Yang kedua, rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4 kaki ke timur. Lalu ada rekonstruksi dinding median akan mengakibatkan 2 pergeseran MOT tambahan. Dan potensi penghematan biaya yang dapat dicapai yaitu sebesar 1.282.000 US dollar. Untuk ide yang ketiga, keuntungannya yaitu meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki di semua arah lalu lintas dan untuk setiap jenis jalur. Lalu yang kedua, operasi lalu lintas atau aliran dan kecepatan akan sangat meningkat. Yang terakhir ada pendapatan tambahan. Untuk kerugiannya akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, serta dapat mempengaruhi perizinan atau perlu dikoordinasikan dengan badan perizinan. Untuk potensi penghematan biayanya itu sendiri sebesar 3.428.000 US dollar. Ini ada saran yang keempat yaitu antara jalan Northway 74 dan jalan Okecobe. Ini kekurangannya itu yang pertama, adanya peningkatan biaya. Yang kedua, peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Sedangkan keuntungannya meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki hingga 12 kaki. Lalu memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa menggunakan operasi jalur yang dikelola. Lalu bahu jalan sepanjang 12 kaki memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 kaki. Potensi penghematan biayanya 7.632.000. Lalu untuk ide yang kelima, ini keuntungannya lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pekerjaan ulang. Lalu pendapatan publik yang kurang negatif dengan konstruksi boros yang terlihat dan dampak lalu lintas tambahan.
Sedangkan kerugiannya yaitu menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini. Lalu upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Dan potensi penghematan biaya untuk ide ini adalah 940.000 US dollar. Untuk ide yang terakhir, keuntungannya itu ada meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum. Yang kedua, peningkatan hasil yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil. Lalu yang terakhir, memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Untuk kerugiannya itu ada dua. Yang pertama, peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis. Lalu yang terakhir, itu konsep baru untuk wilayah. Sedangkan potensi penghematan biayanya itu bisa mencapai sebesar 2 juta US dollar hingga 5 juta US dollar. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Semoga kita bersama-sama mendapatkan faedah dari presentasi ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih.